Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kisah nyata pengalaman hidup ini datang dari saudari Ajeng. Pengalaman ini begitu membekas sekali dalam hatinya. Mari kita simak kisahnya yang menginspirasi. Namun sebelumnya untuk menekan tombol subscribe, like dan komen di kolom komentar. Gue cuma siswi SMA biasa, gak terlalu pinter, gak terlalu cantik, dan gak ada yang spesial. Pokoknya, gue ini orang yang standar banget. Parahnya lagi, dulu gue gak suka sholat. Hihihihi. Sholat wajib aja sering bolong. Apalagi yang sunnah, puasa juga suka gak konsisten. Dan baca Quran, dari dulu gak pernah hatam. Nah suatu hari, gue dapet tugas baca cerpen di kelas. Yang aneh, semua anak lulus kecuali gue. Gue sih masih santai aja. Soalnya gue orangnya bodoh amat, tapi tiba-tiba guru gue mulai memalukan gue di depan kelas. Gue dicela habis-habisan, dibilang gak becus, bahkan gak layak lulus TK, karena bacaan cerpen gue jelek banget, dan banyak lagi kata-kata pedesnya. Lu tahu gak? Itu adalah momen pertama yang bikin gue insecure dan down. Gue yang dulu gak pernah pusing, tiba-tiba jadi gemetaran cuma mikirin kelas. Bahkan gue sering muntah-muntah diam-diam setelah kelas selesai. Jantung gue berdetak gak karuan. Gue gak bisa tidur nyenyak. Rasanya kayak dihantui terus. Gue gak tahu ini fobia atau apa. Tapi gue malu banget buat ngakuinnya. Waktu itu ada tugas pertunjukan drama langsung dan film dari guru yang sama. Baru denger itu, gue langsung ngebayangin bakal gagal terus-menerus. Bikin gue sakit beberapa hari dan gak masuk kelas. Gue bener-bener takut banget sama kerumunan. Bahkan cuma mikirin aja udah mau muntah. Gue ngerasa butuh tempat curhat. Dulu gue punya geng. Ada 11 orang. Geng yang biasa aja sih. Tapi kita punya ketertarikan yang sama. Gue sempet curhat sama temen gue. Sebut aja Endah. Dan Endah ini kebetulan satu kelompok sama gue. Dan dia ngajuin drama langsung ke guru, tanpa musyawarah kelompok dulu. Awalnya gue coba nawarin, ganti film sebelum mulai curhat. Begini kira-kira, Endah, kenapa kita gak ganti film aja? Emang kenapa sih? Lu malu dilihat teman? Santai aja kali. Jawabnya sambil marah, sebelum gue sempet kasih tahu alasan gue. Gue gak bisa. Endah, gue gak siap mental. Elah, gitu doang kagak bisa. Sakit lu. Gue cuma bisa ngelus dada. Pas selesai pertunjukan drama, gue malah makin parah. Temen gue yang lain, sebut aja Intan, juga dapet cercaan. Lu kenapa sih gak mau sekelompok sama cowok-cowok itu? Najis, sampai gue nangis sesegukan. Dan masih banyak lagi hujatan dari orang lain yang tahu kalau gue udah berubah jadi orang yang lemah, overthinking, dan gak seru. Gue juga gak ngerti kenapa gue jadi sentimental begini. Hidup gue bener-bener berubah 180 derajat. Intinya, mereka gak nerima gue, gak dukung gue, dan gak kasih gue kesempatan buat cerita dulu. Gue selalu simpan semuanya sendiri, dan gak cerita ke orang tua, karena gue gak deket sama mereka. Hidup gue bener-bener berubah 180 derajat. Intinya, mereka gak nerima gue, gak dukung gue, dan gak kasih gue kesempatan buat cerita dulu. Gue selalu simpan semuanya sendiri, dan gak cerita ke orang tua, karena gue gak deket sama mereka. Tapi pernah sekali gue nangis gak kuat dan malas sekolah. Gue bilang ke orang tua gue, tanpa menceritakan detail apa yang sebenarnya terjadi. Gue makin down setiap hari. Semakin sering sakit, dan dulu sempat kepikiran mau bunuh diri, saking takutnya sama masa depan. Rasanya gagal banget menjalani hari-hari, dan gue merasa gak layak hidup, kalau cuma takut sebelum berperang. Tapi, ternyata Allah itu baik banget sama gue yang hina ini. 1 tahun kemudian, gue mulai kepikiran buat mulai sholat. Akhirnya gue mulai sholat, meski sempat agak lama menghafal bacaan sholat.
Timbul ada semangat baru. Gue mulai nambahin sholat sunnah setiap hari, kayak duha, taubat, tahajud. Capek? Sebenarnya sih gue lebih capek. Mikirin sholat yang banyak wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan keringat dingin. Tapi pas dilakuin, ternyata nggak capek sama sekali. Malah hati gue semakin tenang setiap harinya. Gak lama setelah itu, gue mulai nyoba baca Al-Quran. Dulu gue gak hafal hijaiyah banget. Sering kebalik antara do, to, shin, dan sin. Tapi setelah belajar dengan tekun, gue rutin baca Al-Quran setiap hari. Dan rasanya bikin tenang banget. Gue juga baca terjemahannya. Dan seringkali gue sampai nangis karena isinya yang indah banget. Gue sering buka ayat secara random. Dan selalu nemuin ayat yang relate banget dengan gue. Ini salah satunya. Gue tiba-tiba pengen banget hatam Al-Quran. Soalnya dulu gak pernah sama sekali. Dalam 26 hari pertama bulan Ramadan, gue akhirnya bisa hatam. Gue nangis sesenggukan karena buat gue, 26 hari itu terasa cepet banget. Semua urusan gue juga makin lancar. Rasa fobia gue mulai berkurang. Karena gue yakin banget ada Allah yang selalu ngebantu gue. Gue ngerasa senang banget karena baru pertama kali gue merasa setenang ini seumur hidup. Tapi, tiba-tiba gue mulai dijauhin sama teman-teman gue. Entah kenapa, mereka mulai main sama teman-teman lain dan menjauh dari gue. Saat itu gue sedih, tapi ya udahlah. Setidaknya masih ada satu teman yang mau bareng gue, meskipun dia kadang suka marah-marah. Gue tahu dia cuma bercanda. Beda sama teman-teman gue yang lain. Di akhir semester, gue mulai ikut SNMPTN tapi sayangnya gak lulus seleksi dari sekolah. Teman-teman gue yang dulu pernah ngejek, balik lagi ngejek gue. Gak belajar sih lo. Banyakin interaksi biar dapat info SNM. Malaysia, orang aneh banget dah, dan sebagainya. Gue sih ngerasa sedih, tapi gue tetap semangat buat ikut SBMPTN. Gue selalu berharap bisa lulus di kesempatan kedua ini. Setiap hari gue seringkali buka website universitas, dan sambil ngucapin shalawat Rasulullah. Dan alhamdulillah, gue akhirnya lulus SBMPTN di salah satu universitas di Jogja. Gue udah gak peduli lagi apakah orang-orang itu lulus atau enggak. Yang penting, gue berharap di dunia kuliah, mereka gak akan ngerasain apa yang gue rasain, dan gak sembarangan ngejek orang. Buat teman-teman yang baca ini, semoga kisah hidup gue bisa jadi pelajaran. Jangan pernah patah semangat, karena kesuksesan itu selalu ada. Bahkan cuma dengan percaya, kalau Allah selalu ngebantu kita aja udah, jadi pencapaian besar untuk meraih sukses. Yuk, mulai dari sekarang, iringi ibadah wajib kalian dengan sholat duha, tahajud, taubat, atau ibadah sunnah lainnya, sebisa kalian. Demikian kisah ini kami sampaikan, semoga bermanfaat serta menginspirasi, dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat dalam beribadah, jangan lelah berbuat kebajikan, dan terus perbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir halam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.